layanan kefarmasian akan sangat sering sekali pasien mengeluhkan penyakit ini ya. Nah, penyakit ini memang banyak cerita merata dari anak-anak, bayi maupun dewasa ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terapi obat pada pasien diare. Menurut Mansur tahun 2009 mendefinisikan gastroenteritis atau nama lainnya itu diare sebagai buang air besar atau defekasi. Defekasi itu buang air besar dengan jumlah tinja yang lebih banyak dari biasanya. Normalnya 100 sampai 200 per jam tinja berbentuk cairan atau setengah cair dan dapat pula disertai frekuensi defekasi yang meningkat. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan gastroenteritis sebagai buang air besar yang encer atau cair lebih dari 3 kali sehari ya. Jadi ada dua versi mengenai apa itu penyakit diare. Yang pertama yaitu tidak normalan seseorang dalam defekasi lebih dari normalnya 100-200, dan yang kedua yaitu jika seseorang mengalami defekasi lebih dari 3 kali sehari ya. Jadi ada dua versi. Kemudian keinginan atau rasa orang tersebut untuk defekasi juga akan lebih meningkat dari biasanya ya. Dan kemudian biasanya bentuknya itu yaitu cair atau setengah cair ya. Kemudian gejala diare. Yang pertama yaitu buang air besar terus-menerus disertai dengan rasa mulas yang berkepanjangan ya. Jadi tadi lebih dari 3 kali dan frekuensinya meningkat dari normalnya ya. Kemudian ada rasa tidak nyaman berupa rasa mulas yang berkepanjangan. Jadi rasanya itu ya pingin BAB tapi ya kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa ya. Jadi rasanya itu sangat tidak nyaman, sangat mengganggu terhadap aktivitas sehari-hari ya. Kemudian tidak nafsu makan atau anoreksia ya, ini mungkin nanti akan dialami orang yang sudah mengalami diare secara kronis ya. Jadi rasanya itu perutnya sudah mulas ya, otomatis rasa tidak nyaman tersebut akan merangsang orang untuk tidak nafsu makan juga ya. Yang ketiga panas kemungkinan akan dialami oleh orang yang menderita diare yang disertai dengan infeksi ya. Infeksi itu bisa karena bakteri, bisa karena virus ya, bisa karena jamur, bisa karena cacing ya. Jadi nanti kalau sudah panas, sudah ada infeksi ya, otomatis nanti akan memperparah kondisi orang tersebut. Kemudian mengalami dehidrasi ya. Dehidrasi dialami oleh orang yang sudah terlalu banyak mengeluarkan cairan ya pada saat orang tersebut mengalami diare ya. Jadi dia frekuensinya sudah terlalu sering, lebih dari 3 bahkan hingga lebih dari 5 mungkin perharinya, sehingga asupan cairan yang masuk dan yang keluar tidak seimbang lagi, sehingga menyebabkan terjadinya diare, dehidrasi maaf. Oleh karena itu biasanya pengobatan pada diare yang pertama kali ya, kalau sudah memang parah ya harusnya diberikan oralit ya, karena oralit merupakan cairan pengganti untuk mengobati dehidrasi secara cepat ya. Selain oralit biasanya menggunakan air garam ya, biar nanti mengembalikan cairan tubuh juga. Kemudian pegal pada punggung dan perut
sering berbunyi, ya. Jadi nanti biasanya perutnya kruk-kruk gitu kalau orang yang mengalami diare. Kemudian biasanya kalau sudah parah karena dia sering memejan, sering ngeden ya kalau orang Jawa. Nanti lama-kelamaan kalau memang sudah selalu sering, nanti punggungnya juga akan mengalami rasa pegal karena defekasi yang memang terlalu sering dan terlalu dipaksa, ya. Ini gejala secara umum. Kemudian klasifikasi dari diare dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu diare akut. Itu jika kejadian diare datangnya secara tiba-tiba dan berlangsung kurang dari 14 hari atau 2 minggu, ya. Yang maksimal masih sampai 14 hari atau 2 minggu itu masih dikatakan sebagai diare akut. Namun kebalikannya, jika diare tersebut sudah berlangsung lebih dari 14 hari, itu bisa diklasifikasikan orang tersebut menderita diare kronis, ya. Kronis itu sifatnya jangka panjang, ya. Kemungkinan banyak faktor yang menyebabkan orang tersebut menjadi diarenya sangat lama, ya, karena memang ada infeksi, ada kelainan pada anatomi pencernaan dan lain-lain, ya. Tapi kalau umumnya orang yang menderita diare secara ringan karena mungkin keracunan makanan atau makanan yang tidak higienis, itu hanya berapa hari, mungkin 1-3 hari. Kalau memang nanti racunnya sudah keluar, ya sudah selesai, ya. Tapi kalau yang memang ada kelainan atau ada infeksi, ya mungkin akan lama penyembuhannya, apalagi kalau tidak disembuhkan akan sangat lama lagi. Kemudian dari penyebab atau etiologi diare, ya, yang pertama pastinya karena infeksi, ya, infektif. Itu biasanya infeksi karena adanya mikroorganisme yang masuk ke dalam pencernaan kita melalui makanan dan minuman. Kemudian non-infektif, penyebab non-infeksi, ya. Jadi semua penyebab yang memang tidak ada hubungan dengan mikroorganisme yang masuk ke tubuh itu dinamakan diare non-infeksi, ya. Mungkin karena ada kelainan pada proses peristaltik di usus, atau mungkin ada kelainan pada sistem-sistem pencernaan yang lain, itu dikatakan sebagai diare non-infektif atau bukan karena infeksi. Kemudian organik, ditemukan penyebab anatomi, bakteriologi, hormonal, atau toksikologi, ya. Ini memang karena ada anatomi yang tidak sesuai, kemudian ada hormonal yang mungkin tidak lazim atau tidak umumnya diderita oleh orang tersebut, atau toksikologi karena keracunan, ya. Keracunan karena banyak faktor keracunan, ya. Kemudian fungsional, tidak ditemukan penyebab organik, jadi penyebabnya tidak jelas. Orang tersebut diare terus tapi tidak pernah ketahuan penyebabnya karena faktor apa, itu bisa dinamakan sebagai diare fungsional, ya. Jadi ada 4: infeksi, kemudian non infeksi, organik, dan fungsional, ya. Yang pertama dari penjelasan mengenai diare infeksi yang paling sering mengintervensi ke pencernaan seseorang yang mengalami diare, yang pertama yaitu infeksi internal oleh bakteri, ya. Bakteri biasanya yang paling sering itu Escherichia coli atau E. coli, ya. E. coli itu sering sekali menjadi penyebab utama terjadinya infeksi diare, ya. Kemudian salmonella juga sering, ya. Salmonella nanti biasanya jadinya muntaber atau disentri biasanya. Kalau disentri itu biasanya fesesnya itu ada semacam pendir keputihan, itu nanti ada merupakan gambaran dari disentri. Kemudian Shigella, kemudian Campylobacter dan Yersinia enterocolitic, ya. Tapi yang paling sering yaitu Escherichia coli dan Salmonella yang memang sering dialami oleh orang di Indonesia, terutama pada
air minum ya, air minum atau kebersihan di makanan itu biasanya sering mengalami infeksi Escherichia coli. Yang kedua yaitu infeksi oleh virus ya. Virus juga banyak macamnya ya. Tapi yang paling sering yaitu retavirus, enterovirus, dan adenovirus. Ini yang paling sering infeksi oleh karena virus pada diare ya. Jadi pengobatannya bukan pengobatan dengan antibiotik, namun pengobatan dengan menggunakan antivirus ya. Antivirus juga banyak macamnya. Kemudian infeksi oleh parasit yang ketiga ya. Parasit itu salah satu contohnya yaitu cacing ya. Cacing itu ada cacing gelang, cacing tambang, cacing kremi ya, banyak macamnya. Oleh karena itu orang yang sudah lama tidak mengkonsumsi obat cacing ya harusnya memang rutin ya, paling tidak 6 bulan sekali. Oleh karena kalau memang jarang minum obat cacing ya kemungkinan nanti secara tidak langsung cacing tersebut akan bisa menyebabkan terjadinya diare ya. Jadi biasanya tidak ketahuan tuh sakitnya, tapi biasanya karena diare atau karena cacing ya. Kemudian penyebab yang lain yaitu protozoa. Protozoa itu jamur ya. Jamur juga bisa menyebabkan terjadinya diare. Salah satu contohnya yaitu Entamuba, Histolytica, Grandia lamblia, dan Trichomonas hominis ya. Kemudian jamur atau Candida albicans ini yang paling sering ya. Jadi ada banyak penyebab karena parasit ya. Kemudian etiologi atau penyebab dari diare akut ya, diare yang bersifat mendadak dan berlangsung kurang dari 14 hari ya. Yang pertama yaitu karena makanan. Makanan biasanya karena intoksikasi makanan ya. Jadi ada makanan yang memang tidak harusnya mengandung mengandung mikroorganisme yang mungkin sudah lebih dari ambang normal ya. Kemudian alergi makanan dan minuman biasanya diderita oleh orang-orang yang alergi misal dengan seafood ya. Karena tidak semua orang bisa mengkonsumsi makanan yang seafood, misal udang atau cumi atau kerang itu biasanya ada beberapa orang yang memang langsung dia itu diare. Diare biasa kalau tidak diare ya nanti dia akan alergi ya. Alergi nanti kebiduran atau nanti dia akan mual muntah atau bisa juga diare merupakan salah satu dari manifestasi alergi juga bisa ya. Jadi ini yang tahu apa saja makanan yang bisa membuat kita alergi itu ya orang itu sendiri ya. Saya tahunya makan misal telur ya, telur nanti bisa menyebabkan saya gatal itu ya yang tahu kita sendiri. Jadi jika misal kita sudah tahu apa yang menjadi penyebab alergi kepada tubuh kita ya harusnya kita pantangi atau kita hindari, karena kalau misal kita tetap makan makanan tersebut ya otomatis nanti akan juga merangsang alergi dan kemungkinan nanti manifestasinya akan menyebabkan terjadinya diare. Kemudian selanjutnya yaitu malabsorpsi atau maldigesti ya. Jadi di dalam pencernaan biasanya itu akan beberapa komponen makanan tidak akan bisa diserap secara optimal di dalam pencernaan. Biasanya itu karena memang ada kelainan ya dalam fungsi pencernaan fungsi penyerapan dalam pencernaan. Biasanya kalau susu itu ya karena laktosanya biasanya. Jadi ada susu kalau untuk bayi itu ada susu low laktosa ya atau susu rendah laktosa atau LLM biasanya. Kemudian yang lain karena karbohidrat tidak bisa diserap secara maksimal ya nanti akan menyebabkan terjadinya diare. Kemudian protein ya. Jadi banyak makanan yang memang
tidak bisa diserap oleh pencernaan, nanti juga akan menyebabkan terjadinya diare. Kemudian imunodefisiensi, ya, ini memang ada penyakit lain yang menyebabkan terjadinya diare, ya. Jadi bukan karena makanan dan minuman atau bukan karena malabsorpsi, namun karena ada orang tersebut mengalami penyakit yang ada korelasinya dengan diare. Salah satunya yaitu imunodefisiensi dari imunoglobulin A, ya. Itu merupakan salah satu penyusun dari sel darah, ya. Kemudian hipogammaglobulinemia, ya. Jadi kekurangan, kalau namanya hipo pasti kekurangan, ya. Jadi kekurangan dari sel darah merah biasanya. Kemudian penyakit granulomatosa kronik, ya. Ini biasanya orang diderita oleh orang-orang yang mengalami kanker, ya. Jadi ini bisa menyebabkan juga terjadinya diare. Kemudian obat-obatan, ya, obat-obatan yang memang merangsang terjadinya diare. Salah satu contohnya yaitu antibiotik, ya. Jadi setiap orang akan mengalami alergi terhadap antibiotik juga berbeda-beda, ya. Saya meminum semua antibiotik aman, namun ada beberapa orang itu misal minum ciprofloxacin atau minum amok, dia juga akan langsung alergi, ya. Itu bisa juga, ya. Jadi memang kondisi tersebut memang harus kita teliti, ya. Kita sendiri yang tahu, ya. Sebenarnya saya minum cipro kok diare, minum antibiotik lain kok tidak apa-apa. Jadi memang harusnya kita tahu sendiri apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian kemoterapika atau obat-obatan kanker, ya. Ini yang paling sering terjadi diare, ya, karena memang sifat dari obat kemoterapika yang sangat masif, sangat keras, ya, sehingga langsung bisa menyebabkan terjadinya diare. Kemudian antasida, ya, antasida karena kita tahu kemarin pada saat kita pertemuan mengenai tukak peptik, antasida merupakan obat-obatan yang digunakan untuk menetralkan dari asam atau pepsin di dalam pencernaan, ya. Dan antasida sendiri mengandung logam, magnesium trisilikat atau aluminium trisilikat, ya. Jadi logam tersebut kemungkinan besar akan menjadi atau merangsang terjadinya diare bagi seseorang yang memang tidak terbiasa meminum antasida, ya. Kemudian tindakan tertentu, misal radiasi atau penyinaran, ya, pada orang yang mengalami atau sedang menjalani pengobatan kemoterapi, itu bisa juga menyebabkan terjadinya diare. Kemudian gastrektomi, ya, atau pembedahan pada lambung, ini prosedur yang kemungkinan juga bisa menyebabkan diare. Kemudian lain-lain ini yang nggak jelas, ya. Ada banyak faktor lain yang memang tadi yang memang fungsional itu yang memang tidak jelas penyebabnya karena apa. Biasanya karena neuropati, kematian jaringan, atau sindroma Ellison-Zollinger. Ini juga bisa menyebabkan terjadi diare. Kemudian diare akan sangat mudah terjadi atau menjadi faktor resiko utama pada yang pertama orang yang sedang menjalani traveling atau bepergian, ya. Jadi memang orang yang masih dalam perjalanan atau bepergian biasanya memang paling sering terjadi diare. Jadi nama kerennya yaitu traveling diarrhea, ya, atau orang yang mengalami diare pada bepergian, ya. Itu juga banyak faktor, ya, faktor stres, kemudian faktor makanan minuman yang memang tidak steril, dan mungkin banyak hal-hal lain mungkin di dalam perjalanan. Ini yang paling sering yaitu bepergian. Yang kedua yaitu makanan yang tidak biasa dimakan, ya. Misal kita dalam perjalanan, kemudian daripada kita lapar, ya udah makan di warung seadanya, di angkringan, di Lamongan, bisa. Itu bisa langsung menyebabkan kita diare. Kemudian makan misal di daerah Jawa Timur yang pedas, ya,
kita nggak biasa makan pedas tapi kita paksakan untuk makan pedas karena misalnya adanya cuma makanan itu, yaitu bisa juga menyebabkan terjadinya diare. Kemudian yang ketiga yaitu homoseks. Homoseks, pekerja seks, dan HIV ini orang yang yang menjalani profesi sebagai yang tidak lazim ya, tidak lazim di dunia hitam ya. Ini juga akan sering sekali mengalami kejadian ini karena mungkin infeksi karena virus biasanya. Virus itu bisa menyebabkan juga terjadinya diare ya. Jadi mungkin korelasinya karena ketidakhigienisan, kemudian memang karena virus juga menyebabkan terjadinya diare pada pekerja seks ini. Kemudian penggunaan obat antimikroba pada institusi tertentu ya. Ini juga bisa menyebabkan biasanya pada rumah sakit ya. Rumah sakit biasanya untuk mengatasi infeksi nosokomial ya, diberikan antimikroba secara massal, itu bisa juga menyebabkan terjadinya diare ya. Jadi digunakan secara massal, diberikan terapi tertentu sehingga menyebabkan terjadi diare. Kemudian patofisiologi atau caranya penyakit pada diare, yang pertama yaitu karena makanan atau minuman yang memang terkontaminasi ya, terkontaminasi dari tadi mikroorganisme ya. Kemudian mikroorganisme tersebut akan menginfeksi pada mukosa atau pada permukaan usus ya. Kalau mah biasa terjadi di lambung ya. Namun kalau diare ini nanti dia akan menginfeksi pada mukosa di usus ya, karena sebagai fungsi pencernaan yang sebagai penyerapan ya. Kemudian setelah menginfeksi pada mukosa usus, ini nanti setelah itu akan menimbulkan manifestasi yaitu makanan atau zat tidak dapat diserap secara optimal ya. Ini karena mungkin dari proses intoksikasi atau maldigesti ya pada karbohidrat, lemak, protein, itu nanti akan menyebabkan terjadinya makanan tidak dapat diserap ya. Kemudian manifestasi yang kedua yaitu menimbulkan rangsangan tertentu, yaitu menimbulkan mekanisme tubuh untuk mengeluarkan toksin ya. Jadi di dalam flora usus itu sudah diberikan kelebihan oleh Allah ya. Jadi nanti dia bisa merangsang secara otomatis jika ada memang makanan atau minuman yang tidak sesuai dengan flora usus kita, nanti dia otomatis akan ada mekanisme langsung untuk mengeluarkan toksin tersebut. Jadi biasanya nanti kegiatan peristaltik di usus akan semakin meningkat ya. Jadi fungsi kembang kepisnya dari usus atau peristaltik usus akan lebih mengalami peningkatan sehingga akan mengeluarkan toksin. Itu merupakan mekanisme secara alamiah karena ada takaran yang tidak higienis. Kemudian mekanisme yang ketiga yaitu menimbulkan mekanisme tubuh untuk mengeluarkan toksin ya, hampir sama dengan tadi yang di tengah ini. Jadi dia nanti akan otomatis mengeluarkan kemampuan untuk mengeluarkan toksin dengan cara peningkatan kegiatan peristaltik di usus. Kemudian setelah flora di usus memberikan respon untuk mengeluarkan toksin, nanti akan meningkatkan gerakan peristaltik usus ini. Ini yang pertama ya. Kemudian mekanisme yang lain yaitu akan meningkatkan sekresi air dan elektrolit ke dalam rongga usus ya. Jadi penyerapan airnya yang digunakan untuk mengeluarkan toksin di dalam pencernaan akan lebih meningkat, sehingga biasanya orang yang mengalami diare pasti tinjanya akan encer, akan lembek ya, karena memang adanya peningkatan sekresi air yang digunakan untuk menetralkan racun tersebut di dalam pencernaan ya. Kemudian yang ketiga yaitu tekanan osmotik dalam rongga usus meninggi
tekanan osmotiknya akan semakin meninggi karena memang menjadi respon terhadap makanan atau minuman yang memang mengiritasi di dalam pencernaan. Kemudian setelah itu terjadi pergerakan air dan elektrolit ke dalam rongga usus, ya. Tadi seperti yang ini sama. Jadi ada peningkatan secara masif atau besar sekresi air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Kemudian setelah itu isi rongga usus yang berlebihan akan merangsang usus untuk mengeluarkannya, ya. Jadi setelah nanti air dan elektrolit sudah banyak, sudah cukup untuk bisa mengeluarkan makanan tersebut dari pencernaan, ya nanti otomatis nanti usus akan mengeluarkannya dalam bentuk diare, ya. Jadi mekanismenya tadi karena kegiatan peristaltik meningkat, kemudian sekresi airnya semakin meningkat pula ke dalam pencernaan, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit dalam rongga usus hingga akan merangsang, ya, secara alamiah makanan dan minuman tersebut yang tidak normal menjadi diare, ya. Kemudian yang ini, yang kegiatan peristaltik, berkurangnya kesempatan usus melakukan penyerapan makanan, ya. Jadi sebelum infeksi atau sebelum apapun yang tidak sesuai tadi diserap oleh usus, ya, sebelumnya dia sudah melakukan kegiatan peristaltik untuk agar dibuang terlebih dahulu. Jadi jangan sampai diserap oleh usus, sudah dibuang dulu agar agar tidak diserap oleh usus, sehingga menyebabkan juga terjadinya diare, ya. Jadi manifestasi atau patofisiologinya seperti itu. Peningkatan gerakan peristaltik usus, ya. Kemudian peningkatan sekresi air dan elektrolit, kemudian tekanan osmotik dalam rongga usus meninggi, sehingga endingnya akan menjadi diare. Kemudian setelah terjadi diare nanti otomatis karena sekresi air dan elektrolit dan tekanan osmotik di dalam usus meningkat, pastinya nanti ada konsekuensi, yaitu resiko kekurangan cairan dan elektrolit. Nah, ini harus kita antisipasi, harus kita harus kita cegah dengan menggunakan terapi pengganti cairan tubuh dan elektrolit, yaitu oralit, ya. Oralit jika memang sudah ada indikasi orang tersebut mengalami dehidrasi, ya. Jadi memang sudah terlalu sering, mungkin perharinya frekuensinya sudah sangat banyak sehingga menyebabkan terjadi dehidrasi. Oleh karena itu memang pengobatan pertamanya selain dari untuk menyerap racun atau mengurangi peristaltik, yaitu digunakan digunakan pengganti cairan terlebih dahulu, yaitu oralit. Kemudian gangguan rasa nyaman, ya. Jadi dengan peristaltik semakin sering frekuensinya mejan atau mengeluarkan makanan dari dalam pencernaan, otomatis sensasi rasa tidak nyamannya akan meningkat, ya. Rasanya perutnya ya nggak jelas gitu, nggak jelas, kadang mules, kadang enggak, ya. Jadi dengan sensasi rasa tidak nyaman tersebut akan sangat mengganggu kita, apalagi kita sedang melakukan aktivitas yang memang memerlukan konsentrasi, misal lagi kuliah, lagi ujian, ya, atau lagi apapun kegiatan yang memang membutuhkan konsentrasi, malah kita mengalami gangguan tidak nyaman karena diare, ini akan sangat mengganggu sekali, ya. Ini merupakan manifestasi dari diare. Kemudian tadi sudah kita bahas mengenai diare akut, sekarang diare kronik, ya. Diare kronik yaitu definisinya yaitu hampir sama dengan diare akut, namun frekuensinya sudah lama, ya, atau lebih dari 14 hari. Jadi saya tulis 15, ya. Kalau tadi di depan 14 hari, ya. 14 hari, ya. Kemudian patofisiologi sama dengan akut. Jadi
ada makanan dan minuman yang tidak steril, kemudian nanti akan ditolak oleh usus, itu sama dengan patofisiologi dari diare akut juga. Kemudian pembagian dari diare kronik yaitu yang pertama berdasarkan etiologi atau berdasarkan penyebabnya karena faktor apa yang menyebabkan diare kronik. Yang kedua yaitu berdasarkan ada atau tidaknya kelainan. Ya, kelainan bisa dibedakan menjadi kelainan organik dan fungsional dan kelainan organik secara histologi maupun biokimiawi usus. Ya, jadi memang ada kelainan yang tidak jelas, tidak dominan, tapi menyebabkan terjadinya diare juga secara kronis atau lama. Ya, biokimia usus contohnya IBD atau irritable bowel disease ya. Jadi ada memang kelainan pada pencernaan itu bisa menyebabkan terjadinya diare. Kemudian gangguan fungsional yaitu gangguan karena idiopatik itu hal yang penyakit yang tidak jelas ya, tidak jelas, namun memang ada manifestasinya ya. Salah satu contohnya yaitu diare ini ya, penyebabnya tidak jelas ini karena apa ini. Kemudian diet yang tidak terkontrol atau tidak teratur juga akan menyebabkan terjadinya diare. Karena itu kalau menjalani diet ya harus dengan pola yang teratur, harus dengan ritme yang sesuai. Jangan menjalani diet dengan dengan pola yang acak ya. Kadang hari ini makan, besok makan ya. Kadang makannya itu tidak makannya sampai berapa hari, kemudian baru makan, nggak bisa ya. Jadi tetap rutin harus ada makanan dan minuman yang memang masuk walaupun jumlahnya dalam jumlah yang sedikit. Kemudian motilitas itu yaitu pergerakan dari pencernaan itu apakah normal atau tidak ya. Itu salah satu contohnya yaitu IBS atau irritable bowel syndrome ya. Coba nanti dilihat apa itu yang dinamakan irritable bowel disease yang IBD, apa itu yang dinamakan IBS atau irritable bowel syndrome ya. Jadi itu beda, namun ya pasti ada yang sama juga ya. Coba nanti dilihat. Tadi kurang tidak ada waktu untuk mencarikan apa yang menjadi pembeda antara IBD dan IBS. Kemudian terapi yang utama pada penyakit diare yaitu dengan mengembalikan cairan dan elektrolit pada tubuh kita yang hilang ya. Pastinya dengan menggunakan oralit. Oralit merupakan first choice atau lini terapi pertama pada diare, terutama diare yang sudah mengarah ke dehidrasi ya. Jadi ini yang memang menjadi terapi utama, dan kandungan dari oralit yaitu mengandung campuran garam-garam dan logam dan glukosa yang memang sudah sudah terformula menjadi satu di dalam sebuah serbuk ya. Ini yang harus diberikan pertama kali pada orang yang mengalami dehidrasi pada diare. Yang kedua yaitu ORS beras ya. Beberapa tahun yang lalu telah ditemukan bahwa tepung beras, salah satu contohnya yaitu tepung jagung, sorghum, dan ketan sebagai pengganti glukosa dalam campuran ORS memberikan beberapa keuntungan penting ya. Dalam air tajin tepung beras yang terutama berisi pati dicernakan dan menghasilkan 2 kali lebih banyak glukosa daripada ORS biasa. Nah, jadi salah satu komponen untuk mengatasi dehidrasi juga bisa digunakan
air tajin beras ya. Air tajin beras itu karena mengandung glukosa tinggi ya, glukosa tinggi sehingga baik digunakan untuk orang yang mengalami dehidrasi pada diare. Ya, selain tadi oralit, jika oralit tidak ada digunakan air tajin tepung beras itu bisa digunakan, atau air apa namanya pesusan ya, orang tua susan dari beras itu bisa juga diminum. Tapi ya berasnya harus dicuci dulu, jangan kotor itu ya, nanti malah tambah parah diarenya ya. Kemudian untuk mengatasi kekurangan elektrolit juga bisa juga diberikan zinc ya. Pada saat diare anak akan kehilangan zinc dalam tubuhnya. Pemberian zinc mampu menggantikan kandungan zinc alami tubuh yang hilang saat mengalami diare ya. Jadi zinc ini juga bisa diberikan pada anak-anak yang mengalami diare ya, karena biasanya sudah kandungan zincnya atau elektrolit zincnya sudah banyak yang hilang ya, sehingga menjadi terapi utama biasanya pada diare anak-anak dan diberikan biasanya dalam waktu 10-14 ya. Jadi tidak bisa sehari 2 hari kemudian tidak diberikan lagi, tidak bisa. Memang tempo atau waktu pemberian memang cukup lama, yaitu antara waktu 10-14 hari. Jadi setiap hari harus meminum zinc tersebut selama 10-14 hari. Kemudian pemberian oralit disertai zinc lebih efektif dan terbukti menurunkan angka kematian akibat diare pada anak-anak sampai 40% ya. Jadi jika zinc tersebut dikombinasi dengan oralit, nanti dia akan memberikan manfaat secara lebih baik, secara lebih optimal, akan mengurangi tingkat kematian pada anak-anak hingga 40% ya. Karena memang tingkat kematian diare pada anak-anak itu cukup tinggi ya. Kalau orang dewasa mungkin sudah kebal, sudah terbiasa, tapi kalau anak-anak itu akan menjadi penyebab utama kematian juga jika memang tidak ditanggulangi atau dicegah secara cepat ya. Oleh karena itu kombinasi antara oralit dengan zinc itu cukup sesuai pada anak-anak yang mengalami diare ya. Kalau tadi ada oralit, ada air tajin beras, ada zinc, itu merupakan pengganti ya, pengganti dari air dan elektrolit dalam tubuh yang hilang karena dehidrasi. Kemudian kita akan membahas mengenai apa saja sih obat yang diperlukan pada orang yang mengalami diare ya. Yang biasa digunakan yaitu obat-obat kemoterapika atau antibiotika ya. Itu digunakan nanti jika ada indikasi diarenya karena infeksi. Kemudian obstipansia yaitu pengobatan diare untuk mengurangi gerakan peristaltik di usus ya, itu agar ususnya lebih tenang, lebih berkurang frekuensi peristaltiknya, sehingga akan menurunkan kejadian diare. Kemudian papaverin nanti dia akan melonggarkan atau mengendorkan otot-otot dalam pencernaan, itu bisa juga. Yang pertama yaitu kemoterapika yang paling mendasar pengobatan antibiotik pada diare yaitu biasanya digunakan cotrimoxazole ya. Cotrimoxazole itu isinya sulfamethoxazole dan trimethoprim ya, kombinasi itu. Jadi ini merupakan pengobatan antibiotik yang paling aman, paling mudah didapat, dan paling tidak memiliki side effect yang merugikan ya. Cotrimoxazole biasa diberikan sehari 2 kali ya. Itu diberikan pada orang yang mengalami diare yang sudah berlangsung lebih dari 3 hari ya. Jadi kalau masih sehari 2 hari dia sudah sembuh ya tidak perlu digunakan antibiotik. Namun kalau sudah mengarah ke waktu yang cukup lama, lebih dari 3 hari,
atau mungkin disertai dengan tadi ada gejala disentri, ada apa namanya, tinjanya ada semacam buih atau apa namanya, busa berwarna putih, itu ya nanti harus memang diberikan pengobatan antibiotik. Yang pertama yaitu kotrimoxazole, yang kedua yaitu golongan chloramphenicol ya. Chloramphenicol juga bisa diberikan ya, jadi ini merupakan golongan yang jadul ya sebenarnya. Kotrim, chloram itu ya sudah jarang di apotek itu atau di rumah sakit, tapi masih digunakan juga sebagai pengobatan standar ya. Itu trimoxazole itu, kemudian chloramphenicol juga bisa ya. Berarti chloramphenicol juga bisa digunakan untuk pengobatan orang yang mengalami demam tipoid atau tipes ya, karena memang spektrum dari obat chloramphenicol ini akan sangat sesuai dengan flora usus manusia ya. Kemudian penjelasan mengenai kotrimoxazole ya, nanti silakan dilihat apa saja yang menjadi interaksi obat-obatan dengan kotrimoxazole. Jadi harus kita pantau obat-obatan tersebut agar tidak diberikan bersama-sama dengan kotrim ya. Kemudian efek samping yang memang sering terjadi. Jadi jika misal pasien yang mengalami efek samping pada penggunaan kotrim, ya harusnya nanti dievaluasi penggunaan kotrimnya, jangan diberikan terus-menerus, jadi harus di switch atau diganti ya. Nanti silakan dilihat sendiri apa yang menjadi interaksi dan efek sampingnya ya. Iya, Pak. Kemudian kemasan ini yang paling lazim atau paling sering jual itu kotrimoxazole yang biasa, yang tablet ya. Tablet itu untuk orang dewasa, itu kandungannya masih normal. Kalau yang forte ini sudah dosis tinggi ya. Dosis tinggi biasanya nanti regimen atau cara meminumnya juga lebih sedikit bila dibandingkan dengan kotrimoxazole yang biasa. Kemudian untuk anak-anak biasanya digunakan kotrimoxazole sirup ya. Jadi di pasaran namanya banyak sekali ya, obat-obatan paten ya dari kotrimoxazole, seperti Primadex, seperti Sitoprim, seperti banyak sekali lah obat-obatan yang mengandung kotrimoxazole ini. Jadi ini merupakan lini pertama atau first choice pada diare oleh karena infeksi ya. Kemudian ini ada dosis dan aturan pakai dari obat-obatan kotrimoxazole ya. Pada bayi diberikan berapa, kemudian pada anak-anak berapa, pada dewasa berapa, nanti dilihat sendiri ya. Biasanya 2 kali sehari kalau lupa kita ya, sering pagi minum, siang nggak minum, malam minum lagi, jadi makin kurangnya rezim ya. Jadi silakan nanti dilihat. Kemudian yang kedua yaitu chloramphenicol. Chloramphenicol juga digunakan sebagai lini pertama selain kotrimoxazole ya. Dilihat apa saja yang menjadi interaksi dan apa yang menjadi efek samping. Jadi jika nanti ada gejala tersebut perlu kita lakukan evaluasi dan follow up yang sesuai ya. Kemudian ini salah satu kemasan dari obat-obatan chloramphenicol ini yang generik kalau ini ya. Kemudian ini yang patennya namanya Olsansetin, ini produksi B ini ya, mungkin ada di pasaran ya. Jadi chloramphenicol nanti bisa juga digunakan untuk terapi diare selain dari kotrimoxazole, tapi biasanya paling dasar itu biasanya digunakan kotrim terlebih dahulu, baru nanti chloramphenicol ya. Aturannya tetap sesuai, jadi harus semua antibiotik harus memang diberikan minimal
4-5 hari. Jadi harus dihabiskan. Tidak bisa diminum sehari 2 hari kemudian selesai, tidak bisa. Ya, jadi kita harus memberikan KIE juga kepada pasien yang mengalami diare agar bisa menghabiskan obat tersebut dalam waktu 4-5 hari agar tidak terjadi resistensi antibiotik ya. Jadi jangan sampai sehari kemudian sudah membaik diarenya langsung dia stop, itu nggak bisa ya. Jadi tetap walaupun diarenya masih ada ataupun sudah sembuh ya tetap harus dihabiskan antibiotik tersebut dalam waktu 4-5 hari ya. Kemudian selain obat kemoterapika, yang kedua yaitu obat-obatan obstipansia ya. Jadi semua obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi kegiatan peristaltik di usus dan obat-obatan yang digunakan untuk menyerap racun di dalam pencernaan ya. Jadi obstipansia ada dua, yaitu mengurangi peristaltik di usus dan yang kedua yaitu menyerap racun-racun atau toksin yang tidak yang menjadi penyebab dari diare itu nanti akan diserap oleh adsorbensia ini. Obat-obatan yang digunakan untuk menekan peristaltik yang pertama yaitu astringensia ya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian loperamid ya. Loperamid ini sangat sering digunakan untuk mengurangi peristaltik usus ya. Biasanya kalau nama patahnya Imodium ya. Imodium, Lodia gitu ya. Kemudian Inamid itu kalau yang bisa di apotek ya. Jadi obat-obatan biasa digunakan atau sehari sudah ya. Jadi jangan sampai baru sehari kasus diminumin obat pengurangan peristaltik, jangan sampai, karena nanti otomatis jika toksinnya belum dikeluarkan dari dalam pencernaan sudah di stop peristaltiknya ya otomatis nanti racunnya tidak bisa keluar juga ya. Jadi harusnya obat-obatan yang pengurangan peristaltik usus ini harusnya diberikan nanti setelah 2 hari jika misal tidak sembuh diarenya baru digunakan obat-obatan ini ya. Atau frekuensinya sudah sangat sering, sehari sudah lebih dari 5 kali, itu baru digunakan obat-obatan peristaltik khusus. Jangan sampai digunakan obat-obatan ini sekali atau 2 kali setelah diare langsung diminumin, nanti nggak bisa keluar itu racun-racun atau toksin dalam pencernaan ya. Kemudian adsorbensia, salah satu contohnya yaitu karboadsorben. Karboadsorben itu biasanya dari arang ya. Ada namanya norit, ada namanya banyak, yang penting kandungannya berupa karbon atau arang hitam itu kan biasanya ada. Jadi karbon itu atau arang sangat baik ya, sangat baik jika diminum, kemudian nanti dia akan secara alamiah menyerap racun-racun di dalam pencernaan. Kemudian kaolin pektin itu juga sering digunakan sebagai obat-obatan untuk menyerap racun. Macamnya banyak sekali, entrostop, kemudian aquanistrep, kemudian banyak sekali obat-obatan yang mengandung kaolin pektin ini juga bisa. Jadi harusnya ya obat-obatan absorbensia terlebih dahulu digunakan untuk menyerap racun, baru nanti bisa tidak berkurang frekuensi diarenya, berarti harus digunakan obat-obat menekan peristaltik khusus selanjutnya nanti. Kemudian ini salah satu contoh dari obat-obatan yang mengandung loperamid ya, loperamid atau obat yang menekan peristaltik khusus. Contohnya yaitu Imodium ya. Jadi Imodium mekanisme kerjanya yaitu atau loperamid dapat bekerja lebih cepat dan lebih lama kerja bertahan dibandingkan dengan difenoksilat. Obat ini juga memiliki efek obstipansia lebih kuat 2-3 kali lipat. Dan obat ini juga tidak dapat menembus saluran darah otak
sehingga tidak memberikan efek terhadap saraf pusat ya. Jadi memiliki kemampuan 2-3 kali lipat untuk mengurangi peristaltik, dan obat-obatan ini tidak sampai menembus ke sawar otak, jadi tidak menimbulkan kecanduan ya. Efek sampingnya juga pasti ada ya. Nanti silakan dilihat efek sampingnya apa saja yang menjadi gejala dari obat-obatan loperamid ya. Kemudian ini salah satu contohnya yaitu Lodia ini. Lodia ini yang selain tadi dari Imodium, ada Lodia ini yang memang sering ada di pasaran ya, di apotek. Jadi biasanya aturannya itu untuk pertama kali dosis yang digunakan yaitu sejumlah 4 mili ya, 4 mili atau 2 tablet sekaligus. Nanti kemudian setelah itu baru 2 mili, jadi 1 tablet. Jadi untuk pertama kali orang saat meminum obat-obatan yang berisi loperamid yaitu 2 tablet sekaligus ya, 2 tablet sekaligus. Kemudian untuk pengobatan yang kedua dan ketiga dan seterusnya baru dikonsumsi 1 tablet saja atau 2 mili ya. Kemudian tidak boleh lebih dari 16 mili sehari ya, itu maksimal, dosis maksimal 16 mili ya. Jadi kalau 4 mili atau 2 tablet berarti sehari 4 kali ya, itu maksimal pemberian pada obat-obatan loperamid. Kemudian pada penderita diare kronik, Imodium yang dianjurkan yaitu 4 mili, kemudian diikuti 2 mili setiap mengalami buang air besar, dan dosis Imodium digunakan tidak boleh lebih 16 mili ya, sama dengan tadi di atas ya. Kemudian golongan obat mengurangi peristaltik khusus yang kedua yaitu astringentsia ya. Salah satu contohnya yaitu asam tanak atau tanin. Tanin bersifat mengendapkan zat putih telur dan bersifat astringen, yaitu dapat meringankan diare dengan menciutkan selaput lendir usus. Oleh karena merangsang lambung, rasa mual, muntah, maka tanin digunakan sebagai senyawanya yang tidak melarut, yaitu tanalbumin. Zat ini begitu efektif dan tidak memberikan efek samping tersebut di atas ya. Jadi obat astringensia itu nanti dia akan menciutkan dari dari selaput lendir ya. Jadi selaput lendir yang menjadi penyebab terjadinya diare, nanti dia akan menciutkan ya. Kemudian nanti selain dari asam tanak ada juga tanalbumin ya, namanya nama lainnya itu tanalbin. Ini hampir sama dengan dengan asam tanak, namun lebih bagus. Kemudian yang ketiga yaitu bismut subkarbonat ya. Ini juga bisa digunakan untuk mengurangi frekuensi peristaltik ya, dengan astringensia, yaitu mengendapkan dari lendir-lendir di dalam usus atau penyebab dari diare tersebut. Kemudian nanti dia akan mengurangi kegiatan peristaltik ya. Kemudian yang digunakan sebagai karboadsorben atau penyerap racun, salah satunya yaitu tadi ada karbon aktif ya. Karbon aktif, nama patentnya di pasaran yaitu norit ya. Norit adalah karbon berasal dari tumbuh-tumbuhan yang diaktifkan dengan kuat. Oleh karena itu pengobatan dengan memakai norit walaupun dalam jumlah banyak tidak berbahaya ya. Jadi sebanyak apapun orang mengkonsumsi norit tidak akan berpengaruh apa-apa, karena yang dimakan hanya arang ya, arang aktif ya. Kemudian dosisnya yaitu 20 tablet norit dan diulang seperlunya. Itu yang biasanya sekali minum ada 5-10 tablet nggak apa-apa, karena tabletnya kecil-kecil itu kan. Jadi nanti fesesnya juga akan berwarna hitam kita kalau sudah makan dari norit ini.
efek sampingnya tidak ada, jadi aman juga ini buat orang yang mengalami diare. Kemudian kaolin pektin itu sama ya. Jadi mengandung logam aluminium silikat yang mengandung air ini sudah digunakan sebagai adsorben toksin pada diare ya. Jadi selain tadi dari klorid atau dari karbon adsorben, juga bisa digunakan kaolin untuk menyerap dari racun-racun di dalam pencernaan ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu papaverin ya. Papaverin yaitu digunakan untuk mengatasi spasmolitik pada kolik usus ya. Jadi nanti dia akan mempunyai mekanisme akan melonggarkan, akan mengatasi spasme. Spasme itu ya kenceng ya, jadi di dalam pencernaan nanti ada saraf-sarafnya nanti akan menekan jika nanti dia itu mules ya. Jadi dengan kita meminum papaverin nanti otomatis rasa mulas itu akan berkurang, kemudian nanti akan menimbulkan rasa nyaman jika spasmolitiknya sudah sembuh ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk obat saluran kemih dan saluran empedu ya untuk papaverin. Jadi tidak hanya untuk mengatasi kolik atau mules pada pencernaan, namun juga bisa digunakan untuk mengatasi rasa sakit pada orang-orang yang mengalami batu kemih atau jal. Biasanya nanti dia akan melonggarkan pada saluran kencingnya. Dosisnya yaitu 3 kali sehari 1-2 tablet pada anak-anak ya sesuai dengan berat badan. Lama juga ini untuk papaverin ya, tapi ya masih ada sedianya di apotek sebenarnya kalau mau kita cari ya. Jadi mungkin lebih efektif dikombinasi dengan obat-obatan tadi penyerap racun ditambah papaverin ya. Jika misalnya tidak berkurang ya nanti baru diberikan obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi konstipasinya, mengurangi apa? Maksud saya mengurangi peristaltiknya seperti tadi loperamid dan astringensia. Kemudian makan makanan yang baik saat orang mengalami diare yaitu yang bersifat netral ya, tidak asam, tidak pedas, tidak kecut harusnya ya. Yaitu seperti pisang, apel, teh, roti ya. Jelly yogurt ini karena yogurt mengandung lactobacillus yang baik juga untuk pencernaan. Kemudian kentang ya. Ini makan makanan yang tidak membuat perut semakin cepat mengalami peristaltik ya, atau akan jika kita makan makanan ini pada orang yang mengalami diare. Kemudian jika orang mengalami diare harus memang mengurangi atau menghindari makan makanan yang berlemak ya, karena berlemak itu akan menyebabkan terjadinya proses maldigesti atau malabsorpsinya akan semakin meningkat ya. Jangan makan makanan gorengan dulu, jangan makan makanan yang mengandung minyak tinggi, mengandung tepung, itu jangan dulu. Kemudian susu, mentega, es krim, keju ini juga jangan dimakan terlebih dahulu pada orang yang mengalami diare. Bahkan jika diare tidak disebabkan oleh intoleransi laktosa, kesulitan proses gula laktosa yang ditemukan dalam produk susu ya. Jadi harus mengurangi dulu semua susu, semua mentega, semua keju ya yang bersifat mengandung laktosa ya. Laktosa itu akan nanti menyebabkan kejadian diare akan semakin lebih parah ya. Kecuali susunya susu prebiotik atau susu yogurt, yaitu bagus ya karena akan mengandung lactobacillus yang memang baik untuk pencernaan. Kemudian minuman yang mengandung kafein dan alkohol ya. Jangan kita lagi biarlah kita minum Coca-Cola, kita minum Sprite ya, kita minum kopi, ini ya jangan. Jadi harus dihentikan terlebih dahulu
pada orang-orang yang mengalami diare. Ya karena alkohol dan kafein dapat bertindak sebagai diuretik, ya, membuang cairan tubuh, memperberat terjadinya dehidrasi. Ya, jadi hal-hal ini yang perlu juga kita sampaikan kepada pasien kita nantinya, pasien yang mengalami diare, saat kita menjalankan praktek dan edukasi mengenai hal-hal ini. Jangan makan mengandung yang berlemak, jangan makan makanan yang mengandung susu, mengandung yogurt, mengandung keju, ya. Kemudian makanan yang alkohol dan kafein. Kemudian tadi kalau bisa minum obat susu yang mengandung prebiotik, contohnya yogurt, itu harus kita edukasi seperti itu. Jadi jangan sampai kita melakukan edukasi hanya obat-obatan saja, namun hal-hal teknis lain yang ada kaitan dengan penyebab terjadinya diare tidak kita sampaikan. Yang penyebab harus balan, ya, antara pengobatan farmakologi dengan non farmakologi. Kemudian sorbit dan pemanis buatan harus dihindari, ya, akan memiliki efek pencahar atau efek konstipasi pada diarenya, ya. Jadi jangan makan permen dulu lah, ya, permen karena sering mengandung pemanis buatan atau sorbitol, ya, yang tinggi, ya. Kemudian permen karet, minuman ringan, ya, dan minuman ringan dan makanan yang mengandung pemanis buatan, ya, ini harus di stop terlebih dahulu karena nanti akan merangsang terjadinya konstipasi, ya, merangsang terjadinya BAB kalau kita makan atau meminum yang mengandung pemanis buatan. Sebentar, saya ke toilet. Yang mengalami diare yaitu makanan yang mengandung gas berlebihan, ya, terutama kol, ya, obes itu sering menyebabkan memperparah terjadinya diare. Kemudian kacang-kacangan, ya, kalau memang terbukti kacang-kacangan itu biasanya kalau kita makan kacang langsung pengennya BAB, ya, itu juga harus di stop terlebih dahulu. Kemudian brokoli juga jangan diberikan karena akan menimbulkan gas berlebihan. Kemudian kembang kol juga jangan dimakan terlebih dahulu. Kemudian kita akan melanjutkan pada penyakit selanjutnya yaitu konstipasi, ya. Kalau tadi diare itu sering frekuensinya semakin meningkat BAB kita. Kalau konstipasi itu sebaliknya, malah ini semakin berkurang, bebelen, ya, kebalikan. Sama-sama penyakit pencernaan namun dengan mekanisme yang berkebalikan, ya. Definisi dari konstipasi yaitu gejala defekasi atau keinginan untuk BAB yang tidak memuaskan, ya. Jadi rasanya itu tidak plong, ya. Kemudian ditandai dengan buang air besar kurang dari 3 kali per minggu atau kesulitan dalam evakuasi feses akibat feses yang keras, ya. Jadi orang dikatakan mengalami konstipasi atau bebelen itu jika bahasa Jawanya itu jika frekuensi BAB-nya kurang dari 3 kali per minggu, ya. Jadi kita mungkin BAB 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu sudah bisa dikatakan kita mengalami konstipasi atau bebelen, ya. Kemudian biasanya ditandai dengan bentuk dari fesesnya yang mengeras, ya, mengeras karena memang kekurangan cairan mungkin atau memang makanannya yang kita makan tidak mengandung serat tinggi, ya. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya konstipasi. Kemudian konstipasi diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu yang pertama yaitu konstipasi kronik. Kronik pastinya jangka panjang, ya. Ditemukannya lebih dari 2 gejala dari 6 gejala ini sekurang-kurangnya dalam waktu 12 minggu. 12 minggu berarti berapa bulan? 3 bulan, ya. 3 bulan berarti jika ada gejala lebih dari 2 dari 6 gejala ini
bisa dikatakan orang tersebut mengalami konstipasi. Gejala tersebut yang pertama yaitu mengejan, ya, mengejan ngedennya itu secara tidak normal ya, mungkin ngejennya itu harusnya kalau kita BAB tanpa mengejan, tanpa ngeden sudah keluar, kalau ini harus kita ngedennya semakin keras ya, semakin berat. Kemudian feses yang keras, fesesnya keras sakit saat kita melakukan defekasi. Kemudian perasaan tidak lampias saat BAB. Jadi kalau sudah kita BAB, sudah selesai, tapi rasanya kok masih ganjel, ada yang belum keluar, itu yang namanya perasaan tidak lampias, tidak plong. Kemudian perasaan adanya hambatan pada dubur, ya, mungkin ada kelainan pada orang yang mengalami ambeien ya. Jadi ada sesuatu yang menutupi pada saluran pembuangan, ya ini yang bisa juga merupakan gejala dari konstipasi. Kemudian evakuasi feses secara manual, maaf. Evakuasi feses secara manual, jadi harus dilakukan lakukan prosedur yang tidak biasanya ini ya. Jadi harus dilakukan secara manual, ini yang sudah parah mungkin. Kemudian BAB kurang dari 3 kali per minggu ya. Kurang dari 3, berarti kan lebih dari 2 hari ya. 3 hari baru kita BAB, itu ya sudah bisa dikatakan bahwasanya orang mengalami konstipasi ya. Jadi jika ada minimal 2 atau lebih dari 6 gejala ini, bisa dikatakan orang mengalami konstipasi kronis ya. Kemudian faktor resiko yang paling sering terjadi yaitu pada orang yang pertama pada wanita ya. Wanita, entah karena faktor apa wanita kok sering mengalami konstipasi ya. Mungkin karena diet, atau mungkin karena sering stres, atau mungkin kurang makanan berserat, saya nggak tahu, tapi memang frekuensi membuktikan bahwasanya pada wanita lebih sering mengalami konstipasi. Kemudian aktivitas fisik kurang ya, jadi orang yang kurang berolahraga atau kurang gerak, atau orangnya malas, atau orang yang suka tidur saja, habis kuliah tidur, nanti nggak pernah olahraga, lah itu sering mengalami konstipasi biasanya atau kebelet. Kemudian asupan makan minuman yang kurang ya, jadi biasanya pada orang yang sedang menjalani program diet ini sering mengalami konstipasi. Kemudian diet rendah serat ya, jadi diet malah yang rendah serat atau yang makanan yang mengandung buah dan sayur malah dipantangi, ini yang sering menyebabkan terjadinya konstipasi ya. Harusnya kan buah dan sayuran harus rutin ya, walaupun sedikit memang harus setiap hari harus kontinu kita makan ya, nanti pencernaan kita juga lancar. Tapi kan malah ini dihindari, makanan yang mengandung sayur dan buah malah dihindari, yang malah akan memperparah konstipasinya. Kemudian obat-obatan ya, banyak obat-obatan yang memang akan mengindus atau merangsang terjadinya konstipasi. Kemudian depresi itu faktor psikis atau kejiwaan ya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya konstipasi. Kemudian konstipasi dibagi menjadi 2, yaitu konstipasi primer ya. Primer ini yang memang menjadi penyebab utama dari konstipasi atau bebelan, yaitu karena transit konstipasi dengan transit normal ya. Jadi memang orang tersebut memiliki peristaltik yang normal, tidak ada masalah. Cuma biasanya makan makanannya memang yang tidak berserat ya, kurang serat, kemudian kurang air minum, ini yang menyebabkan terjadinya konstipasi dengan transit normal ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya dengan pencernaan dia, cuma makanan yang dia makan itu memang makanan yang tidak sesuai, yang kurang serat atau yang mungkin kurang minum ya. Kemudian konstipasi dengan transit lambat, ini yang memang ada kelainan di dalam pencernaan. Jadi makanannya sudah sesuai, namun memang transitnya di dalam pencernaan ini memang tidak cepat dibuang ya.
Jadi ada kelainan dari peristaltik ini sehingga lama nanti dia transitnya di dalam pencernaan. Kemudian disfungsi anorektal ya. Memang ada kelainan pada dubur biasanya karena orang mengalami ambeien ya. Jadi ambeien nanti dia akan menutupi ini jalur keluar dari feses ya. Sehingga biasanya kalau dia saat memejah nanti malah dia akan kesakitan karena nanti ambeinya akan semakin tertekan ya, nanti bisa juga disertai dengan pendarahan pada disfungsi anorektal ini. Jadi ini juga bisa menyebabkan terjadinya konstipasi. Kemudian yang sekunder yaitu karena penyakit lain ya. Jadi penyakit lain yang mengindus atau merangsang terjadinya konstipasi juga bisa. Kemudian penjelasan dari konstipasi dengan transit normal ya, yaitu konstipasi yang sering ditemukan. Feses melalui usus besar dengan kecepatan biasa ya, jadi tidak ada masalah gitu ya dengan fungsi pencernaannya. Akibat kesulitan evakuasi feses dan feses yang keras ya, jadi feses yang keras pastinya disebabkan karena makanannya tidak berserat, tidak mengandung sayuran, mungkin buah-buahan, minumnya juga kurang ya, terlalu banyak makan makanan yang junk food ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya feses menjadi keras. Kemudian gejalanya yaitu kembung rasa tidak nyaman pada perut ya, rasanya itu begah, bersesak, ingin BAB tapi tidak bisa keluar lah, itu susah ya. Sering diare, perut tidak nyaman juga susah, kembung atau begah tidak bisa keluar juga susah ya. Jadi serba susah sebenarnya orang yang mengalami diare dan konstipasi ini. Rasanya sangat tidak nyaman di pencernaan ya. Kemudian konstipasi dengan transit lambat. Gejalanya yaitu kembung, rasa tidak nyaman pada perut ya, sama tidak ada sensasi keinginan BAB ya. Jadi saking tidak adanya gerakan peristaltik mungkin ya, atau gerakan peristaltiknya sangat pelan ya mungkin, sehingga tidak ada rasa ingin BAB ya. Rasa perutnya nyaman saja mungkin, tapi lama kelamaan nanti dia akan begah juga, kembung juga ya. Kemudian biasa pada wanita muda ya, ada faktor memang karena faktor gender mungkin ya, karena sering terjadi pada wanita ya. Jadi memang perbedaan antara transit normal dengan transit lambat ya, jadi memang berbeda. Yang satu memang tidak ada masalah dengan pencernaan, yang satunya memang ada kelainan dengan pencernaannya ya. Yang pertama yang normal makanannya sudah makanan yang tidak normal karena keras ya. Yang kedua ini memang makanannya tidak ada masalah, cuma perutnya aja yang pencernaannya yang bermasalah. Kemudian kelainan yang menyebabkan terjadinya konstipasi tadi yaitu disfungsi anorektal ya, atau disfungsi pada dasar panggul, yaitu disinergi otot-otot dasar panggul ini ya, dan sphincter ani atau terdapat struktur abnormal pada anorektal ya. Jadi memang di bokong ya, panggulnya bokong ya maksudnya, itu ada namanya sphincter ya. Sphincter itu kayak klep ya, jadi buka tutup. Kayak pencernaan juga ada namanya les itu ya, lower esophagus sphincter. Kalau di bokong atau di anorektal juga ada namanya sphincter ani ya. Jadi ada klep juga, sehingga jika klep tersebut nanti tidak normal, buka tutupnya juga akan menyebabkan terjadinya konstipasi juga ya. Harusnya dia sering membuka biar ada rasa pingin BAB, dan jika dia mengalami kelainan sphincternya ini atau klepnya ini juga akan menyebabkan terjadinya konstipasi ya. Kemudian disebabkan karena defekasi dengan mengejan ya, sering kita ngeden karena makanannya keras, makanannya susah dikeluarkan, sehingga akan menyebabkan kerusakan pada sphincter ani, pada klepnya itu. Kemudian bila nyerinya lama ada hemoroid lah, hemor itu ambeien ya, dan viscera ani atau ada luka pada
pada saluran pembuangan. Kemudian konstipasi sekunder, kalau tadi primer yang transit normal, transit lambat itu normal. Kemudian konstipasi sekunder itu memang ada kelainan ya, kelainan atau penyakit lain yang menyebabkan terjadinya konstipasi ya. Salah satu contohnya yaitu penyakit endokrin seperti DM ya. DM, hiperkalsemia, kemudian hipotoroid, uremia ya. Jadi ini penyebab yang secara tidak langsung akan mengindus atau merangsang terjadinya konstipasi ya pada sistem endokrin, seperti orang yang sedang mengalami penyakit gula atau diabetes mellitus, kemudian penyakit hipotoroid atau penyakit kekurangan kelenjar tiroid ya. Kemudian keadaan psikologis yang kedua ya, yaitu karena faktor kejiwaan, faktor stres ya, anxiety, depresi ya, ini juga bisa menyebabkan terjadinya konstipasi ya. Jadi faktor dari CNS kita, dari otak kita ya, yang merangsang terjadinya konstipasi. Kemudian kondisi miopatik ya, miopatik ini ada memang kelainan dari saraf ya, ada namanya amyloidosis dan myotonic dystrophy, dia penyakit saraf. Kemudian abnormalitas dari struktural, memang dari pencernaan ya, tadi ada visura ani, ada kelainan pada dasar panggul ya, tadi ada hemoroid, ada abeyan ya tadi, kemudian IBD, inflammatory bowel disease ya, nanti tolong dicari apa itu IBD. Kemudian obstruksi tumor pada kolon ya, jadi ada penekanan kanker atau tumor pada pencernaan, ini juga bisa menyebabkan terjadinya konstipasi. Kemudian penyebab neurologi ya, ada neuropati autonomik, ada penyakit cerebrovaskuler ya, penyakit peredaran darah yang menuju ke otak ya. Kemudian penyakit Hirschsprung, kemudian multiple sclerosis, penyakit Parkinson, kemudian cedera medula spinalis ya. Jadi penyakit-penyakit yang memang ada kaitannya dengan sistem saraf pusat ya. Kemudian lain-lain yaitu kehamilan dan penyalahgunaan laksansia, ini juga bisa menyebabkan terjadinya konstipasi ya. Jadi laksansia itu jika orang mengkonsumsi terlalu berlebihan pada orang yang menjalani diet, itu juga bisa menyebabkan terjadinya konstipasi yang parah ya. Jadi harus memang diminum secara aturan saja, jangan terlalu berlebihan penyalahgunaan laksansia itu. Kemudian konstipasi karena obat-obatan ya, ini salah satu contoh obat-obatan yang bisa mengindus terjadinya konstipasi ya. Banyak obat-obatan, ini contohnya ada golongan opiat itu obat-obatan yang psikotropik ya, narkotik psikotropik. Kemudian antikolinergik, ini juga bisa. Kemudian antidepresan, obat-obatan untuk saraf ya, saraf. Kemudian CCB, obat-obatan untuk hipertensi biasanya. Obat anti Parkinson, obat saraf juga ya. Kemudian simptomatik, ini obat-obatan untuk biasanya sakit asma ya. Kemudian antipsikotik, ini juga untuk saraf juga. Diuretik, ini untuk obat tensi. Kemudian antihistamin untuk obat-obatan alergi. Jadi ini salah satu contoh obat-obatan yang bisa menyebabkan terjadinya konstipasi. Kemudian obat-obatan bebas yang lain yang menyebabkan terjadinya konstipasi yaitu antasida ya, karena antasida mengandung logam ya. Logam itu jika terlalu banyak juga akan menyebabkan terjadinya konstipasi juga, terutama pada antasida ya. Jadi memang harus diminum secara terbatas ya, sebenarnya antasida itu ya. Jadi harus maksimal itu 3 kali sehari ya. Kalau sudah sembuh ya sudah, di stop, jangan dikonsumsi terus antasida. Kemudian obat-obatan lain seperti
suplemen kalsium, suplemen besi ya. Jadi obat-obatan yang memang mengandung logam ini yang memang harus kita aware ya. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi. Kemudian obat anti diare seperti loperamid, atalpugid ini juga bisa menyebabkan terjadinya konstipasi ya. Jadi obat-obatan kayak tadi Imodium ya digunakan secara berlebihan, diarenya bisa sembuh, namun malah ada penyakit baru yaitu malah bebelen ya. Jadi mekanismenya kebalikan ya antara obat-obatan konstipasi dan obat-obatan diare memang berkebalikan. Satu dia merangsang terjadinya BAB, satunya malah kebalikannya ya. Jadi memang harus pengobatan untuk obat diare ya. Kalau sudah sembuh sudah kan memang harus di stop, karena kalau tetap kita teruskan akan menyebabkan terjadinya konstipasi. Kemudian obat-obatan NSAID atau non steroid anti inflammatory drug, contohnya yaitu ibuprofen, bisa juga menyebabkan terjadinya konstipasi. Kemudian penata laksanaan ya harusnya pastinya yang lifestyle ya, lifestyle-nya yang memang harus baik ya, terutama dalam hal makanan, yaitu meningkatkan konsumsi makanan yang berserat dan minum yang cukup ya. Pasti harus kita sampaikan pada saat kita melakukan KIE. Kemudian meningkatkan aktivitas fisik, sering olahraga ya, jangan males-malesan ya, jangan jadi kaum rebahan terus, harus sering gerak, lari-lari, jogging itu bagus. Kemudian mengatur kebiasaan defekasi ya, jadi memang harus ada ritme yang rutin pada saat kita melakukan BAB ya. Biasanya harus punya pagi sudah kita minum, itu harus memang kita biasakan ya, karena kalau kita tidak membiasakan hal itu ya nanti lama-kelamaan nanti akan menjadi tanda awal terjadinya konstipasi juga ya. Kemudian biasakan BAB sesudah makan atau waktu yang sesuai, biasanya pagi kalau. Kemudian hindari obat-obatan yang menyebabkan konstipasi ya. Jadi memang harus hindari tadi pantangan obat-obatan tadi. Jika misal sudah ada mengarah terjadinya konstipasi ya harus kita evaluasi. Kemudian obat-obatan farmakologinya untuk mengatasi konstipasi yaitu golongan bulk laksatif Psyllium plantago ovata ya. Contohnya kalau di pasaran Vegeta ya, Vegeta itu bisa karena mengandung Psyllium dan plantago. Kemudian obat-obatan lain yaitu laksatif osmotik ya. Jadi nanti dia akan merangsang untuk mengeluarkan cairan ke dalam pencernaan. Salah satu contohnya yaitu magnesium hidroksida atau salin laksatif. Kemudian disakarida yang tidak diserap, laktulosa ya. Jadi di pasaran juga banyak obat-obatan yang mengandung laktulosa itu, yaitu dengan cara mekanismenya yaitu disakarida yang tidak diserap. Jadi nanti dia akan melumasi sebenarnya, melumasi ke dalam pencernaan, ke dalam saluran pembuangan ya. Jadi nanti fesesnya akan cenderung menjadi lebih basah. Kemudian sugar alkohol yaitu sorbitol, mannitol juga bisa. Kemudian polyethylene glikol juga bisa. Kemudian laksatif stimulan seperti castorodil dan bisakodil. Kalau bisakodil itu contohnya dulkolak ya. Dulkolak itu yang mengandung bisakodil. Itu nanti dia akan merangsang terjadinya peristaltik di usus ya. Ini contoh dari sediaan bulk laksatif ya yang digunakan untuk mengatasi konstipasi ya. Salah satu contohnya nanti ada yang sediaan mengandung herbal biasanya kalau bulk laksatif ya, ada Psyllium itu, kemudian plantago ovata, kemudian metilselulosa itu yang memang mengandung tanaman-tanaman yang memang merangsang terjadinya konstipasi ya. Nanti saya lihat plantago ovata itu apa, Psyllium itu apa ya di dalam literatur, nanti biar tahu apa saja makanan yang bisa merangsang terjadinya BAB ya. Biasanya kandungannya yaitu Vegeta ya yang paling terkenal ya. Kemudian tadi laksatif osmotik ya, contohnya yaitu tadi magnesium hidroksida,
Kemudian disakarida yang tidak diserap, contohnya dulkolaktol, ada laktulak itu yang mengandung laktulosa itu ya banyak juga di pasaran, biasanya digunakan oleh lansia ya, lansia yang memang sudah konstipasinya sudah parah biasanya. Kemudian sugar alkohol, sorbitol, manitol juga bisa, dan PEG juga bisa. Kemudian laksatif stimulan ya, bisa kodil, contohnya tadi dulkolak. Jadi dia mekanismenya yaitu merangsang frekuensi dari peristaltik usus agar semakin sering sering berkontraksi ya. Jadi semakin sering berkontraksi otomatis nanti keinginan untuk BAB akan semakin sering. Kemudian anthraquinone ya, ini juga herbal. Kemudian castor oil atau minyak. Ya apa ini castor oil ya? Kemudian sodium picosulfat atau laksoberon, ini juga ada di pasaran ya. Kemudian ini dari bawah atau dari dubur dimasukkan ya, atau bentuknya ovula. Salah satu contohnya yaitu fosfat enema dan bisakodil ya. Jadi dulkolak itu bisa dikonsumsi secara peroral, diminum, juga bisa digunakan dengan cara dimasukkan dari bawah, dari dubur, semacam lilin gitu ya. Jadi kalau dari bawah nanti dia akan semakin cepat melakukan mekanisme ya. Nanti penyerapannya akan lebih cepat bila dibandingkan dengan diminum. Jadi aturannya biasanya kalau dulkolak itu malam ya, malam sebelum tidur diminum terlebih dahulu, sekaligus biasanya dua, kalau sudah parah 2 tablet sekaligus, dan nanti malam berikutnya sehari sekali 1 tablet saja. Jadi pertama 2, kemudian hari selanjutnya yaitu 1 ya. Itu bisa diminum kalau aturannya sebelum makan. Sebelum makan nanti paginya sudah ada keinginan untuk BAB biasanya. Kemudian obat lain yaitu prolinetik, contohnya yaitu degaserot. Ya ini jarang di pasaran ya. Ini contoh sediaan yang dijual di apotek ya. Salah satu contohnya yaitu kalau tadi laksatif pembentuk massa feses ya agar lembek, itu salah satu contohnya yaitu Vegeta herbal ya. Kemudian laksatif emollient ya. Ini juga obatnya ini semacam semacam Vegeta juga, cuma beda kemasan ini. Kemudian laksadin, dia akan melubrikasi atau melumasi ya. Melumasi ini isinya tadi kayak castor oil, kemudian kayak minyak-minyak ya, minyak yang digunakan untuk untuk melapisi atau melumasi dari saluran buang agar nanti fesesnya lebih gampang dikeluarkan. Kemudian garam osmotik ya, garam osmotik contohnya yaitu garam urus-urus, biasanya kita beli di apotek ya. Jadi nanti beli obat urus-urus itu biasanya kan nanti dikasih garam osmotik ini, di apotek juga banyak dijual ya. Nanti setelah kita minum itu biasanya langsung rasa kontraksi, rasa untuk BAB-nya akan semakin besar ya kalau kita habis meminum garam urus-urus ini. Kemudian dulkolaktol ini tadi isinya PEG dan laktulosa ya. Ini juga bisa digunakan untuk laksatif hiperosmotik ya. Kemudian dulkolak stimulansia, yaitu akan menstimulasi kegiatan peristaltik di dalam usus. Ya, ini jadi mekanisme dari Vegeta herbal. Ini saya bukan sales Vegeta, tapi hanya memberikan ilustrasi ya, ilustrasi gimana cara kok bisa Vegeta melakukan kegiatan laksatif membentuk massa feses ya. Jadi nanti dia akan meringankan konstipasi dengan cara meningkatkan massa feses yang merangsang peristaltik ya. Jadi nanti dia isinya yaitu metil selulosa, bisa Ispagula secam dan plantagosit ya, psyllium ini. Jadi intinya plantago dan psyllium itu seperti
lidah buaya itu juga sering digunakan juga ya. Ini salah satu contohnya itu Vegeta Herbal dengan cara mekanisme pembentuk massa feses. Kemudian Laxatab ya. Laxatab ini berisi yaitu zat pembasah atau emolian ya. Kandungannya yaitu garam dokusat ya. Jadi nanti dia akan membasahi, meningkatkan efisiensi pembasahan cairan usus ya. Nanti dia akan membasahi sehingga akan memudahkan campurnya air dan minyak dalam usus. Kemudian ini garam urus-urus ya, garam Inggris. Itu namanya salin kartartika, yaitu berisi logam ya, campuran logam seperti magnesium hidroksida, magnesium sitrat dan magnesium sulfat. Jadi nanti dia akan merangsang terjadinya BAB secara cepat jika kita mengonsumsi. Ini dicampur dengan air ya, campur dengan air kemudian langsung diminum ya. Jadi nanti akan ada rasa sensasi pengen BAB secara cepat. Kemudian ini mikrolak. Mikrolak kalau anak-anak biasanya dimasukkan ke dalam dubur ya. Nanti biar cepat langsung melumasi dalam saluran pembuangan ya. Isinya yaitu minyak mineral, parafin ya, parafin. Kemudian mengandung minyak kacang juga atau castor oil. Ya, nanti dia setelah diminum nanti akan melakukan reabsorpsi air di kolon sehingga mempermudah penerusan feses ya. Nanti akan lebih lembek BAB-nya. Kemudian peningkat hiperosmotik ya. Salah satu contohnya yaitu dulcolaktol. Dulcolaktol isinya laktulosa. Ini akan meningkatkan tekanan osmotik dalam lumen usus sehingga akan terjadi retensi air di dalam lumen ya. Fesesnya akan empuk. Kemudian satu lagi dulcolak ya. Dulcolak ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan peristaltik di usus. Isinya bisa kodil ya. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Sudah selesai. Barangkali ada pertanyaan silahkan. Mumpung masih ada waktu. Bentar.